hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Minggu Paskah ini, Minggu Paskah yang keberapa ini? Ketiga ya. Minggu Kebangkitan. Temanya adalah perjalanan bersama Kristus. Dan ayat yang kita baca tadi, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita sudah tahu cerita ini, mungkin sudah sering kita membaca atau mendengarkan, apalagi kalau yang sudah dari sekolah minggu, cerita ini sudah diketahui kisahnya. Jadi kita tidak akan mengulas kisah cerita ini, tetapi kita akan mengenal lebih dalam lagi. Ada satu bagian yang penting yang kita perlu mengenal lebih dalam lagi. Karena ketika kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini, sesudah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ya kira-kira 7 mil jaraknya. Berapa kilo? Ya 11-12 kilo. Kalau dari sini sampai mana? Dari Cukuluhan. Sini dari sini ke sini. Pati, belum sampai Pati. Berjalan kaki, biasa pada waktu itu berjalan kaki. Dan mereka bercakap-cakap karena ada peristiwa yang menggemparkan, yaitu penyaliban dan kebangkitan Yesus. Lalu ada sosok seorang yang mendekati mereka yang sedang bercakap-cakap itu. Lalu dia bertanya, apa yang kamu percakapkan? Salah seorang dari dua orang itu yang namanya Kleopas merasa heran, kok dia tidak tahu, padahal ini ada peristiwa yang sangat menggemparkan. Apakah kamu orang asing, satu-satunya orang asing di tempat ini sampai kamu tidak tahu? Lalu kedua orang itu menceritakan bagaimana murid-murid Yesus menjumpai kubur yang kosong, dan sebenarnya mereka berharap bahwa Yesus inilah yang diharapkan nanti akan memimpin mereka menjadi Mesias yang memimpin mereka untuk menjadi bangsa yang terpilih di antara bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mengapa yang mereka nanti-nantikan malah disalib oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi? Nah, ketika perjalanan sudah mulai gelap, lalu dua orang ini meminta orang yang menyertai dia yang bercakap-cakap Yesus yang dia tidak ketahui tadi untuk mampir. Dan mampir saja. Ini sudah malam, perjalanan masih sepi. Mampirlah di tempat kami. Lalu dua orang ini mengajak Yesus yang sampai saat itu belum mereka mengenalnya dengan baik, untuk datang, untuk masuk di dalam rumah, lalu memecah-mecah roti, dan Yesus mengucap berkat, lalu memberikan kepada mereka. Baru kemudian mereka menyadari, terbukalah mata mereka, dan mereka mengenal Dia. Lalu setelah itu Yesus kemudian lenyap, tidak kelihatan lagi di mana mereka. Nah, di sini ada kata yang penting yang ingin kita mengenal lebih dalam lagi. Di dalam ayat yang ke-31 dan 35. Mari kita perhatikan lebih seksama lagi. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bersama Yesus dari Yerusalem ke Emmaus ini, kalau kita mengikuti cerita ini seperti sekolah minggu,
Maka ceritanya adalah orang sedang berjalan, lalu disertai ada orang yang ketiga, lalu bercakap-cakap sampai di Emmaus menginap. Setelah itu balik lagi, kedua orang itu bercerita kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Kan seolah-olah ceritanya hanya seperti itu saja. Tetapi ada hal yang menarik, yang penting adalah bahwa kedua orang itu yang bercakap-cakap dalam perjalanan itu awalnya tidak mengenal siapa Yesus. Meskipun ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, tapi tidak mengenal. Sing dijak ngomong-ngomong itu, dia tidak mengenal karena matanya ini seolah-olah terselimuti oleh sesuatu. Walaupun ngomong-ngomong tetapi tidak mengenal yang diajak ngomong itu siapa. Ada sesuatu yang masih menyelimuti mata mereka. Barulah setelah mereka menginap, makan bersama, dan Yesus memecah-mecahkan roti, lalu mengucapkan berkat, lalu memberikan kepada mereka, baru kemudian mata mereka terbuka. Mereka sadar, sebenarnya ini Yesus yang dari tadi kita perbincangkan, yang menjadi berita yang menggemparkan di seluruh wilayah Yudea saat ini. Yang tadi kami malah bertanya-tanya, ternyata dia sendiri orangnya yang sekarang menginap bersama-sama dengan kami, dan kami makan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yang penting di sini adalah mengenal. Di dalam ayat 31 dan ayat 35 ada kata mengenal. Nanti kalau didiskusikan kayak PA kemarin itu bedanya mengenal dan mengetahui apa gitu ya. Kemarin itu waktu PA itu kan menjadi diskusi bedanya pencobaan dan ujian itu apa gitu. Kalau orang diuji itu di dalam konteks Alkitab itu Allah menguji iman seseorang. Tapi kalau pencobaan itu kan iblis mencobai Yesus di dalam Injil Matius itu, termasuk Ayub. Iblis mencobai Ayub, lalu Allah mempersilahkan karena Allah ingin mengetahui imannya Ayub itu seperti apa, apakah tahan uji atau tidak ketika menghadapi pencobaan dari si iblis. Jadi pencobaan itu menurut Alkitab, di balik pencobaan itu ada niat atau rencana yang tidak baik, niat atau rencana yang jahat, yaitu niat atau rencana untuk menjatuhkan orang lain. Ini pencobaan menurut Alkitab. Nah, orang beriman, dia melihatnya dari sudut mana? Kalau dia melihatnya dari sudut Allah, Allah sedang menguji iman saya melalui pencobaan ini. Tapi kalau orang itu melihatnya dari sudut pandang si iblis, maka dia akan melihat yang jahat, jelek, mau menghancurkan saya, ini merusak saya. Karena sudut pandang iblis itu kan negatif, niatnya tidak baik, merusak, menjatuhkan, menyerang dan sebagainya. Tapi kalau kita beriman dengan melihat dari sudut pandang Allah, Allah sedang menguji iman saya. Silakan Bapak Ibu lebih terbiasa dengan sudut pandang Allah. Kalau melihat dari sudut pandang Allah, maka pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, dan Allah sanggup untuk menolong manusia, memberikan jalan keluar, dan kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatannya. Oleh karena itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Percayalah
bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tapi supaya mempunyai iman yang seperti itu, kan tidak mungkin orang tiba-tiba imannya kuat. Iman itu butuh proses perjalanan. Perjalanan rohani seseorang itu dibentuk melalui persoalan, melalui ujian, melalui pencobaan. Semua diizinkan terjadi untuk memproses dan membentuk iman rohani kita, supaya iman kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin teguh, semakin kokoh. Nah, kata yang berhubungan dengan proses peristiwa itu adalah mengenal. Mengenal ini lebih dalam dari mengetahui. Kalau mengetahui itu berarti dia tahu, oh itu mau Pak Wil lewat ini mau ngambil kelambi hijau, pas sepeda motor kan gitu. Anggur, kita ini ngambil sandal. Dan saya tahu, karena saya melihat, saya mendengar, nah, sepeda motor dipakai di situ. Tapi apakah saudara mengenal dia? Karena mengenal berarti bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi mengenal lebih dalam lagi, mengenal pribadinya, mengenal lebih akrab lagi, itu mengenal. Mengenal sifatnya, mengenal prinsip hidupnya, mengenal pergumulan hidupnya, lebih dalam lagi daripada sekedar mengetahui. Karena itu saya merasa tertarik untuk mengenal lebih dalam lagi ayat kisah ini di dalam ayat 31 dan 30. Kita mulai dari ayat yang ke-35 dulu. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Pada waktu itu, pada waktu ia memecah-mecahkan roti, mengenal. Kedua orang itu semula tidak mengenal siapakah Yesus yang sedang berjalan bercakap-cakap dengan mereka, tapi begitu menginap, makan bersama, memecah-mecahkan roti, lalu Yesus mengucapkan berkat dan memberikan roti itu kepada mereka, baru matanya terbuka, lalu mereka mengenal Yesus. Oh, ternyata dia. Nah, menariknya kata yang dipakai di sini di dalam Alkitab, di dalam bahasa yang aslinya adalah ginosko. Kata itu tidak usah terlalu jelimet. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Ginosko itu mengenal. Dari akar kata gnu, terserat ke dalam bahasa Inggris know. Know itu K-N-O-W, betul ya Pak David? Membacanya know gitu ya? Know atau now? Kalau N-O-W kan now, sekarang. Kalau K-N-O-W kan know, mengetahui. Atau di dalam ayat ini ditulis mengenal. Jadi ada paralel antara bahasa Yunani di dalam Alkitab ginosko dengan bahasa Inggris know, dari akar kata gnu, mengenal, mengetahui. Nah, ketika kita menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Injil Lukas ini, di dalam pasal 8 ayat 10 Injil Lukas, pasal 8 ayat 10, ini kata yang dipakai kata yang sama. Enggak muncul ya, Bino. Ya, saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat,
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, di pasal 8 Injil Lukas ayat 10 ini, kata ginosko itu tadi diterjemahkan mengetahui. Tadi mengenal, di sini diterjemahkan mengetahui. Padahal tadi kita itu sudah membahas bahwa mengenal itu lebih dalam daripada mengetahui. Tapi di sini diterjemahkan mengetahui. Tetapi mari kita perhatikan konteks ayatnya, Bapak Ibu. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kata mengetahui di sini yang diterjemahkan dari kata ginosko itu adalah mengetahui rahasia kerajaan Allah. Maksudnya mengetahui rahasia kerajaan Allah itu adalah mengetahui yang tidak sekedar melihat. Mengetahui rahasia kerajaan Allah itu mengetahui yang tidak sekedar mendengar. Jadi yang disebut mengetahui rahasia kerajaan Allah itu sama seperti di dalam Lukas 24 ayat 35 tadi, mengenal. Jadi kalau orang mau mengetahui rahasia kerajaan Allah itu tidak cukup hanya dengan telinga, tidak cukup hanya dengan mata, tetapi harus dengan hati, harus dengan iman. Mengetahui yang seperti itu adalah ginosko, mengetahui. Dalam kehidupan manusia, di dalam ayat ini lebih dipakai istilah mengenal. Jadi mengenal, atau di dalam Lukas 8 ayat 10 itu mengetahui rahasia kerajaan Allah, itu adalah pengenalan yang lebih mendalam. Tidak hanya sekedar apa yang dilihat, tidak hanya sekedar apa yang didengar. Itu ginosko, dari kata geno. Nanti kalau bentukan-bentukan yang lainnya itu bisa macam-macam. Ada gnosis atau pengetahuan. Kalau di dunia medis ada diagnosis. Diagnosis itu apa itu? Yang medis itu apa Bu? Diagnosis itu dokter mendiagnosis itu meneliti secara lebih mendalam. Itu umumnya kok sakit panas ini sebabnya apa? Diteliti secara lebih mendalam. Kalau tidak salah istilahnya secara medis diagnosis. Dari akar kata geno tadi. Nah, menariknya di dalam ayat 31 itu juga dipakai kata yang sama. Mari kita perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sama-sama ditulis kata mengenal di dalam ayat 31 ini. Tetapi kata yang dipakai agak sedikit berbeda, yaitu epiginosis. Ada kata epi, kalau tadi kan ginosko. Kalau epiginosko, epi itu di atas. Epidemi itu apa itu epidemi? Penyakit yang mengejalar di seluruh wilayah itu. Kalau gempa bumi itu epicentrum, apa ini? Gempa yang ada di permukaan bumi. Tapi kalau gempanya yang ada di dalam apa itu lapisan bumi itu, malah menurut ahli gempa itu hipocentrum. Jadi epi itu berarti di atas. Nah, epiginosko itu berarti mengenal dengan pengenalan yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi mengenal secara pribadi, mengenal sifatnya, mengenal kehidupannya, mengenal yang menjadi imannya, mengenal pergumulannya, sekarang mengenal di dalam ayat 31 ini dipakai kata epiginosko. Mengenal dengan pengenalan yang lebih tinggi lagi. Jadi rupanya pengenalan iman, pengenalan rohani adalah pengenalan yang tidak pernah statis. Orang imannya, rohaninya itu selalu bertumbuh.
Nah, pertumbuhan itu seperti orang yang berjalan menuju ke suatu tujuan. Jadi perjalanan itu adalah gambaran dari perjalanan rohani, perjalanan iman seseorang. Makanya iman seseorang itu selalu bertumbuh, mengalami perjalanan hidup, perjalanan rohani. Dari yang semula tidak tahu, lalu kemudian melihat, mendengar, lalu mengenal, lalu sekarang lebih tinggi lagi, mengenal lebih tinggi lagi. Itulah perjalanan rohani orang beriman. Yang semula tidak tahu, menjadi tahu, lalu meningkat lagi menjadi mengenal, lalu meningkat lagi menjadi mengenal lebih tinggi lagi. Itu ayat 31. Epiginosko. Kalau di kamus itu ditulis begini Bapak Ibu. Speciality in relation to higher and spiritual knowledge received through revelation fully know, perfectly know. Gimana Pak Cari? Teman, saya nggak ahli bahasa Inggris, tapi kira-kira semoga tidak terlalu melenceng. Jadi khususnya di dalam relasi yang lebih tinggi dan pengenalan spiritual yang diterima melalui pewahyuan yang dikenal secara penuh dan dikenal secara sempurna. Oh, ini epiginosko. Jadi perjalanan rohani itu menuju kepada kesempurnaan. Semakin tinggi, semakin sempurna di dalam Kristus. Makanya orang yang berjalan bersama-sama Kristus pertama tidak tahu, tidak ngomong-ngomong siapa nggak tahu. Akhirnya begitu mereka menginap makan bersama, baru matanya terbuka. Oh iya, dia menjadi orang. Tetapi ada pengenalan yang lebih tinggi lagi, yaitu disempurnakan di dalam Kristus. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu, ada yang mengenal, ada yang mengenal lebih tinggi lagi. Kira-kira kita ada di mana, Bapak Ibu? Sudah tahu Kristus? Sudah tahu. Sudah mengenal? Sudah mengenal dengan sempurna? Pengenalan akan Kristus adalah pengenalan di dalam iman, di dalam roh. Sehingga pengenalan akan Kristus di dalam roh, Bapa itu merasakan sendiri kuasa kasih Tuhan itu nyata. Sudah ada yang merasakan kuasa kasih Tuhan secara nyata di dalam kehidupan pribadi Bapak. Khotbah ini kan mendengar tadi dengan telinga. Oh, saya tahu ada cerita perjalanan dari Yerusalem dari Emmaus, berarti mendengar, tahu. Apakah kita mengenal? Berarti mengalami sendiri, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami dan merasakan sendiri kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sudah, Bapak Ibu? Ya, kita di gereja ini biasanya kita belajar untuk mengenal kasih Tuhan itu biasanya di pekan doa Pentakosta. Kita belajar merasakan, mengalami sendiri, bukan katanya, bukan seperti yang saya dengar, bukan yang saya baca, tetapi yang saya alami dan saya rasakan sendiri. Pengalaman kuasa kasih Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Terus pengalaman itu terus kita alami, kita latih rohani kita supaya kita terus-menerus semakin disempurnakan di dalam Kristus. Itulah perjalanan iman, perjalanan rohani kita yang tidak boleh berhenti, tetapi terus bertumbuh, didewasakan, disempurnakan di dalam Kristus. Jangan berhenti rohani kita. Amin Bapak Ibu. Rohani kita tetap terus bertumbuh. Karena apa? Karena yang namanya pencobaan tidak pernah berhenti. Semakin orang diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhan, pencobaan itu akan bertambah-tambah.
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu iman kita harus semakin tinggi, rohani kita harus semakin tinggi. Karena kalau kita tidak melatih iman dan rohani kita, maka pada suatu saat kita bisa mengalami kejenuhan rohani, kita bisa mengalami kebosanan rohani, kita bisa mengalami jatuh, tergeletak, dan semoga jangan terus tergeletak tetapi kembali berdiri tegak di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita membiarkan diri kita jatuh dikalahkan oleh pencobaan. Karena yang namanya pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya dari dunia. Semua orang di dunia, sebaik apapun orang-orang di dunia itu, pasti ada hal-hal yang sifatnya egois. Mau menangnya sendiri, menang-menangan, gak gelem kalah, jalur menangnya, lalu kita dijadikan kalah-kalahan. Dan kalau ada orang yang maunya menang sendiri, lalu kita dijadikan kalah-kalahan, maka Bapak Ibu mau menyerah kalah. Ya janganlah. Kita harus tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak terus-menerus, tapi Tuhan ingin supaya kita bangkit berdiri, hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau dan tidak menghendaki kita hidup di dalam kekalahan terus-menerus. Tuhan mau kita hidup di dalam kemenangan. Tuhan mau kita hidup di dalam pengharapan. Tuhan mau hidup kita itu hidup yang optimis, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong segala perkara di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang tidak mampu Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Semua persoalan seberat apapun Tuhan sanggup menolong. Amin. Karena Tuhan sanggup menolong. Masa kita mau meninggalkan Tuhan? Kan aneh. Tuhan sanggup menolong, kita kok malah meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal lebih pribadi lagi, sifatnya, kasihnya, kuasanya. Kita mengenal lebih dalam lagi kasih Tuhan, supaya perjalanan rohani kita semakin dekat, semakin sempurna di dalam Kristus. Jangan kita kalah oleh dunia, tapi kalahkanlah dunia ini oleh karena kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai kita setiap waktu, setiap saat. Karena itulah janjinya kepada kita. Allah beserta kita. Immanuel. Iya, gereja jadi Immanuel. Mau meninggalkan Tuhan kan kuali jemete. Tidak, Allah menyertai kita. Percayalah bahwa Dia menyertai kita selama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh